Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di kelas agama Kristen. Pada kali ini saya akan membahas satu topik tentang apa itu pacaran menurut pandangan iman Kristen yang tentu berbasis Alkitab. Mohon perhatian dari semua anak-anak Tuhan yang mengikuti pembelajaran ini untuk disimak dengan baik-baik dan diberikan catatan atau dari apa materi yang saya jelaskan pada sesi kali ini. Apa itu pacaran? Tentu kata pacaran bukan hal baru lagi bagi kalangan muda Kristen, apalagi pada tahapan usia anak-anak SMA atau SMK seperti kalian. Apa itu pacaran? Tentu kalian punya definisi masing-masing. Dan ini yang akan kita bahas pada kelas pertemuan kita kali ini. Di situ ya. Banyak orang berpikir bahwa pacaran itu selalu identik dengan hal-hal romantika. Bahkan kadang saking romantisnya, serasa dunia menjadi milik berdua, yang lain jadi numpang. Tentu hal itu merupakan pemahaman yang kurang tepat, dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebenarnya berbicara tentang pacaran itu tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya cinta kasih, ya. Udah pasti. Mari kita melihat apa itu pacaran, arti dari pacaran ini. Yang pertama kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan teman atau lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Di sini di dalam KBB dikatakan teman lawan jenis, artinya harus laki-laki dengan wanita. Dan tentu kalau dalam iman Kristen, satu laki-laki, satu wanita. Di situ ya. Dan tetap, artinya dalam berpacaran itu tidak ada gonta-ganti. Gitu ya. Tapi harus tetap. Dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Artinya dasar dari pacaran itu adalah cinta kasih. Bukan nafsu tentunya ya. Bukan nafsu, tapi cinta kasih. Tetapi ada pengertian lain juga bahwa pacaran adalah tahap dalam hubungan di mana dua individu terlibat secara romantis. Memang di dalam pacaran itu tentu ada nilai-nilai romantis. Walau keromantisan itu tentu harus ada batasan. Ya, jadi romantika di dalam pacaran ada batasan. Bukan berarti romantis blas begitu ya, tidak. Dan saling terikat satu sama lain. Artinya ketika orang masuk dalam satu pacaran, maka di sana ada keterikatan, ada komitmen untuk saling mencintai, saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan ini hubungan yang lebih mendalam dari sekedar persahabatan. Artinya pacaran lebih tinggi daripada persahabatan. Walau di dalam pacaran tentu harus ada nilai-nilai persahabatan. Jadi persahabatan itu merupakan tahap yang lebih dahulu untuk masuk dalam pacaran. Di dalam persahabatan kita mengenal karakter, mengenal sifat, mengenal watak seseorang, dan itu menjadi awal tumbuhnya benih-benih cinta. Dan benih-benih cinta itu kemudian berkembang menjadi pacaran. Begitu ya. Istilah zaman now itu ya ditembak lah kira-kira gitu ya. Diungkapkan isi hatinya kepada orang yang sudah dikenal melalui persahabatan itu. Pacaran itu melibatkan keintiman emosional, artinya harus ada di sana emosional. Jadi pacaran itu tidak bisa lepas dari emosi, tetapi emosi harus yang terkontrol, bukan emosi yang meledak-ledak atau emosi untuk melampiaskan semangat masa muda atau nafsu muda-mudi di masa kini ya. Di dalam pacaran itu juga ada komunikasi yang baik. Kalau sekarang komunikasi dalam bentuk contoh media sosial ya, melalui perangkat handphone, komunikasi, atau tatap muka atau mungkin jalan bersama. Tetapi harus dalam kontrol diri, pengendalian diri yang benar. Dan juga di dalam pacaran itu ada saling mengenal dan saling mendukung antara pasangan.
Sekarang banyak orang berpacaran justru bukan saling mendukung, tapi lebih kepada bagaimana memuaskan nafsu, dan ini tentu sangat-sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai dari firman Tuhan. Ya, dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Harus ada saling mendukung. Contoh ketika seorang pasangan dalam pacaran muda-mudi harus membawa pasangannya itu semakin contoh rajin ibadah, rajin membaca Alkitab, atau rajin mengerjakan tugas, rajin ke sekolah. Jadi saling mengingatkan, saling membangun. Itu yang benar. Tetapi kenyataan sekarang ini rasanya tidak bisa seperti itu, banyak ditemukan ya. Sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang seharusnya menjadi pegangan. Pacaran adalah suatu tahap dalam kehidupan yang merupakan cerita indah bagi seseorang. Betul? Pacaran itu menjadi cerita indah. Kenapa? Ketika pacaran itu dilakukan dalam koridor yang benar, yang tepat menurut firman Tuhan. Artinya di dalam masa pacaran, benar-benar berpegang kepada nilai-nilai firman Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan dan juga melihat nilai-nilai sosial di tengah-tengah masyarakat. Artinya pacaran itu tidak boleh menjadi satu hubungan yang menimbulkan nilai negatif di mata orang lain. Maka di sini ada namanya pacaran itu harus pantas, harus wajar. Kalau kenyataannya sekarang ini, banyak juga orang pacaran lebih romantis daripada berkeluarga. Aduh, parah itu ya. Hampir dipastikan bahwa semua orang mengalaminya. Ya, bisa dipastikan semua orang mengalami. Bahkan kalau sekarang ini anak-anak usia SMP udah ngerti pacaran, walau disebut istilahnya namanya cinta-cinta monyet ya, atau cinta-cinta apalah itu ya, begitu. Ada yang menjadi kenangan indah, dan ada yang menjadi mimpi buruk. Betul. Jika seseorang pacaran dengan benar, maka pacaran itu menjadi kenangan indah yang bisa dibawa sampai ke jenjang perkawinan, masuk dalam keluarga. Tetapi jika di masa-masa pacaran itu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan seperti free sex, atau mungkin di sana ada sentuhan-sentuhan erotis atau yang lain-lainnya, maka itu menjadi mimpi buruk. Oleh karena itu, maka di dalam berpacaran harus memperhatikan batasan-batasan pacaran itu. Ya, nanti akan dijelaskan di materi kedepannya apa itu batasan-batasannya ya. Kemudian setiap orang akan ada dalam tahap ini, tahap pacaran. Kemudian setelah berpacaran, itu melalui tahap pergaulan, baru melalui tahap persahabatan, baru berpacaran, kemudian masuk dalam pertunangan, setelah itu baru masuk dalam perkawinan kudus yang diberkati di gereja untuk kita orang Kristen tentunya. Jadi ini gambaran atau pengertian pacaran dalam konteks iman Kristen dan yang sesuai dengan juga pengertian-pengertian umum seperti di dalam KBB ya. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa pendapat teolog dan psikolog Kristen tentang pacaran ya. Ada Dr. John, dikatakan dia begini. Dia ini seorang ahli teologi terkemuka, dia mendefinisikan pacaran menurut Alkitab sebagai proses saling mengenal antara dua individu. Artinya tidak boleh. Jadi ketika berpacaran itu harus satu laki-laki, satu wanita. Tidak boleh di dalam berpacaran itu satu laki-laki terus mencintai dua orang wanita. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena di situ pasti akan ada nanti kebohongan-kebohongan, dan itu tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena di dalam berpacaran ada kejujuran ya. Jadi dikatakan pacaran menurut Alkitab sebagai proses saling mengenal antara dua individu sebagai persiapan untuk membentuk ikatan pernikahan yang tahan lama. Tahan lama di sini kalau saya artikan itu sampai maut memisahkan. Jadi berpacaran itu harus mengenal dan harus siap masuk dalam jenjang perkawinan kudus di gereja, dan itu harus sampai seumur hidup. Itulah arti berpacaran. Maka boleh dikatakan kalau tidak siap untuk masuk dalam perkawinan, berarti jangan berpacaran.
Karena berpacaran berarti orang itu sudah siap masuk dalam perkawinan. Di situ. Berikut, menurut Profesor J. Smith ya, dia mengatakan begini, seorang pakar dalam studi keluarga. Seorang profesor ini menjelaskan bahwa pacaran menurut Alkitab adalah suatu upaya untuk mencari pasangan hidup. Ya, jadi di dalam berpacaran itu berarti kita membuka diri untuk mengenal banyak orang. Ya, artinya di dalam pergaulan kita membuka diri untuk mengenal banyak orang, dan setelah kita menemukan ada orang yang siap menjadi pasangan hidup, yang sudah memiliki visi misi yang sama tentang perkawinan dan keluarga, dan juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dalam iman, dalam agama, tentu bagi kita orang Kristen sesuai Alkitab, dan juga memiliki kematangan secara spiritual, kerohanian. Maka itulah yang dicari dalam pacaran. Artinya pacaran itu bukan hura-hura, pacaran itu bukan heboh, bukan. Tapi ketika orang masuk dalam pacaran, berarti orang tersebut dia sudah siap untuk menemukan seorang kekasih yang sudah memiliki visi yang jelas, memiliki nilai-nilai keagamaan yang jelas, dan memiliki spiritual yang bertumbuh dan sudah dewasa. Itu ya. Kemudian, Dr. Michael Johnson, dia juga membuat sebuah pengertian tentang arti pacaran. Dia seorang konselor perkawinan Kristen ya. Dia katakan, pacaran menurut Alkitab adalah sebagai proses pembentukan karakter. Memang betul ya, kalau orang berpacaran dengan benar, maka pria menjadi alat yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk membentuk karakter wanita. Dan sebaliknya juga wanita bisa membentuk karakter laki-laki. Kenapa? Karena di dalam berpacaran itu ada di sana proses saling mengenal karakter. Dan di dalam pengenalan karakter itu maka ada teguran, ada arahan, ada nasihat, ada masukan di dalam pacaran. Maka pacaran itu tidak berbicara hal-hal romantika semata. Dan di dalam pacaran juga dikatakan di sini melibatkan tanggung jawab. Artinya ada tanggung jawab yang harus dipegang oleh laki-laki dan wanita ketika masuk dalam pacaran. Tidak boleh pacaran itu membuat mereka mengabaikan tanggung jawab. Contoh, tanggung jawab sekolah tidak boleh menjadi terabaikan gara-gara pacaran. Tanggung jawab sebagai seorang anak tidak boleh dilalaikan gara-gara pacaran. Tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab untuk memberikan komunikasi. Kemudian juga dikatakan oleh seorang Dr. Johnson ini, di dalam pacaran itu ada kejujuran. Jujur. Jadi jujur, artinya jujur mengatakan apa adanya, menilai apa adanya. Kalau kita melihat di dalam ajaran Yesus dikatakan tentang kejujuran, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Jangan iya dikatakan tidak, tidak dikatakan ya. Ini kacau. Kemudian ada komunikasi yang baik. Artinya komunikasi di sini terbuka, komunikasi dua arah, saling memberi dan saling menerima, saling membangun, saling menegur, untuk tujuan apa? Supaya terbentuk karakter yang dewasa. Kemudian saling memahami antar pasangan. Orang masuk dalam pacaran berarti harus mampu memahami kekurangannya, memahami kelemahannya, memahami kelebihannya, dan mampu mengambil sikap bagaimana sikap yang benar dan tepat terhadap pacarnya. Begitu ya. Kemudian menurut Profesor Robert Lee ya, Profesor Robert Lee mengartikan demikian. Seorang ahli psikologi, dia menggambarkan pacaran menurut Alkitab sebagai waktu untuk keluar dan berinteraksi dengan banyak orang dalam tujuan menemukan pasangan hidup yang potensial. Artinya, pacaran itu didahului dengan persahabatan, mengenal banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, dan menemukan orang yang tepat, yang potensial untuk menjadi pasangan hidup. Nah, ini pengertiannya memang secara umum ya. Artinya harus ada proses untuk masuk dalam pacaran. Maka saya katakan orang masuk dalam pacaran harus orang yang sudah dewasa ya.
dewasa jasmani rohani yang akan jelaskan ya. Perlu diperhatikan, ingat, ting gitu ya. Perlu diperhatikan ini. Yang pertama adalah pacaran itu bukan proses seleksi. Nah, di sini sebenarnya artinya ketika berpacaran, pacarnya dibuat banyak. Satu di sekolah A, satu di sekolah B, satu di sekolah C, kemudian tiga-tiganya atau empat-empatnya semuanya dirayu. Kemudian setelah dirayu-rayu baru diseleksi. Tidak. Kenapa? Karena berpacaran itu artinya bukan untuk seleksi. Tapi berpacaran itu sebenarnya lebih kepada saling mengenal, saling memahami, saling membangun, saling mengarahkan. Di situ ya. Itu namanya pacaran. Artinya ketika orang masuk pacaran berarti orang itu sudah siap menjadikan bahwa hanya dialah kekasih dalam dirinya. Jadi bukan dikumpul beberapa orang yang jatuh cinta kepada dia atau dia cintai, kemudian tiga-tiga semuanya dirayu, terus yang paling cocok di hatinya kemudian baru dipacarin, enggak. Proses seleksi itu ada pada masa pergaulan. Artinya ketika bergaul, lihat dulu ini nilai semua. Kemudian kamu bisa duakan dan kamu bisa tentukan pilihan kepada orang yang sudah kamu benar-benar suka, cinta. Baru diungkapkan, baru berpacaran. Begitu. Jadi bukan diseleksi. Yang berikut, pacaran itu bukan juga untuk koleksi. Nah ini, artinya pacar itu hanya satu. Kalau pacarnya lebih dari satu, akan rentan dengan tipu-tipu. Contoh ya, hanya kau kekasihku, dibilang sama si A. Terus sama si B, hanya kau kekasihku. Waduh, artinya dia berbohong di sana. Ketika orang berpacaran lebih dari satu, tentu dia punya potensi untuk berbohong dan lain-lainnya. Jadi pacaran berarti telah memiliki kesiapan masuk dalam perkawinan kudus, membentuk keluarga. Ini harus diingat. Jadi ketika orang sudah berani berpacaran, seharusnya dia sudah memiliki kesiapan masuk dalam perkawinan. Maka berpacaran itu adalah persiapan untuk masuk dalam perkawinan kudus Kristen, ya. Jadi itu perkawinan kudus Kristen sudah siap masuk dalam perkawinan Kristen yang harus diberkati di gereja. Kalau belum siap untuk masuk dalam perkawinan kudus, maka sebaiknya cukup bersahabat atau bergaul. Itu yang harus diperhatikan. Dan perlu juga untuk remaja muda Kristen masa kini, anak-anak SMA atau SMK, waspadai gaya pacaran mata keranjang. Ya, mata keranjang itu apa itu? Banyak kali matanya jelalatan gitu ya, lihat si A, lihat mana gitu ya. Orang yang berpacaran, gaya pacarannya mata keranjang itu mengorbankan waktu, ya. Kamu akan banyak menghabiskan waktu sia-sia, mengorbankan perasaan Anda. Kenapa? Karena Anda membagi perasaan kepada banyak mata keranjang gitu ya. Kemudian Anda mengorbankan kesempatan Anda. Banyak kesempatan akan terbuang ketika orang berpacaran mata keranjang. Kemudian Anda akan mengorbankan sekolah Anda juga bisa. Hati-hati ya, waspada gaya pacaran mata keranjang. Berpacaran itu berarti sudah harus siap memakai kacamata kuda. Ketika kamu suka atau cinta kepada seseorang dan sudah menaruh hati kepada seseorang, dan seseorang itu sudah siap untuk menjadi pacar, maka kamu tidak boleh lagi memberikan lirikan-lirikan ke tempat lain. Kenapa? Karena berpacaran itu berarti siap untuk jujur, siap untuk terbuka, siap untuk semakin dewasa dalam sikap dan karakter dalam pacaran, karena pacaran itu persiapan untuk masuk dalam perkawinan Kristen ya. Oke, cara pandang yang salah dalam pacaran. Nah ini, cara pandang yang salah ini di sini. Saya senang dekat dia. Ya rasa senang betul, enak. Harus ada rasa senang dalam pacaran. Tetapi tidak cukup hanya rasa senang dekat dia. Harus ada visi. Harus ada nilai-nilai. Saya cinta. Makan itu cinta kan gitu kan ceritanya. Baru dia perhatian. Ya betul, dalam pacaran harus ada perhatian. Tapi perhatian itu pun harus dinilai. Jangan sampai perhatian ada udang di balik bawang. Atau ada udang di balik batu. Atau dia ganteng. Betul ya. Dalam berpacaran itu butuh kegantengan.
Tetapi kegantengan fisik tanpa karakter, sia-sia juga. Kemudian dia cantik, betul. Dalam pacaran itu kecantikan juga perlu menjadi perhatian, tetapi bukan segala-galanya. Atau cara pandang dia kaya. Betul, kalau dapat orang kaya bagus. Tetapi kalau nilai pacaran berdasarkan kekayaan, itu juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau kami saling mencintai, betul. Tapi saling mencintai dalam hal apa dulu? Kalau hanya saling mencintai tanpa ada visi, tanpa ada prinsip yang benar, maka itu bukan pacaran. Jadi bukan hanya sekedar cinta, tapi cinta yang bagaimana. Atau bisa juga matanya indah, begitu ya. Hal-hal fisik, atau bibirnya seksi barangkali, atau macam-macam ya. Ini beberapa cara pandang yang salah dalam pacaran. Tentu ini dibutuhkan. Kecantikan secara lahiriah tentu dibutuhkan. Tetapi masuk dalam pacaran, dasar penilaiannya bukan hanya hal-hal sepele seperti ini, tapi harus kepada prinsip-prinsip rohani, prinsip-prinsip iman Kristen, atau ada sesuatu kebenaran Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi pegangan bersama di dalam berpacaran. Mari kita melihat di sini nilai-nilai negatif pada masa pacaran itu ya. Yang pertama di sini kita melihat pacaran pada keintiman. Nah, ini juga menjadi perhatian ya. Artinya di dalam berpacaran itu ada nilai-nilai negatif, nilai-nilai negatif yang sering kali muncul. Contoh itu pacaran mengantar pada keintiman, hanya tentang romantika, tetapi tidak kepada komitmen. Ini tentu sesuatu yang salah dan ini sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika orang masuk dalam pacaran, di sana harus ada komitmen. Komitmennya apa? Komitmen harus hidup kudus, komitmen harus bertumbuh dalam iman, komitmen saling membangun, bukan hanya sekedar keintiman atau romantika atau apalagi sentuhan-sentuhan erotis ya, itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Baru nilai-nilai negatif pada masa pacaran juga adalah pacaran cenderung melompati tingkat persahabatan dalam hubungan. Jadi di dalam pacaran itu memang ada nilai-nilai persahabatan, walau status pacaran itu lebih tinggi daripada persahabatan. Di situ ya. Tetapi banyak orang di dalam perpacaran itu melompati tingkat. Contoh kalau kita melihat sekarang ini, berapa banyak orang jatuh dalam dosa seksual atau apa namanya itu? Free sex ya. Padahal prinsip iman Kristen no sex before marriage ya. Artinya tidak boleh ada pernikahan atau hubungan seks sebelum diberkati di gereja. Yang ketiga, pacaran seringkali salah menganggap hubungan fisik sebagai cinta. Di sini. Seringkali di dalam berpacaran itu cinta itu harus ada kontak fisik. Ini salah. Harus ada kontak fisik. Ini nilai-nilai negatif yang ada dalam pacaran. Maka ketika berpacaran, hindari tempat yang sepi. Hindari untuk tinggal berdua di ruangan tertutup atau di tempat yang sepi. Bila penting harusnya berpacaran di hadapan orang tua atau ada dalam pengawasan orang tua atau seorang kakak rohani atau rohaniawan yang mengawasi, yang memberikan pengarahan atau pendampingan. Yang berikut ini nilai-nilai negatif dalam masa pacaran adalah pacaran seringkali mengisolasi pasangan dari hubungan-hubungan penting lainnya. Contoh ya, seringkali di mana, lagi ngapain, sama siapa, semua. Pagi, siang, malam diproteksi pasangannya. Ini juga nilai-nilai negatif. Di dalam berpacaran itu butuh kepercayaan. Saling mempercayai. Oleh karena itu, supaya dipercaya, maka harus memiliki sikap yang benar. Jangan sampai menjadi playboy, mata keranjang, atau matri, itu ya, materi, macam-macam lah itu ya. Yang berikut, yang kelima, nilai-nilai negatif pada masa pacaran. Pacaran dalam banyak kasus itu mengalihkan perhatian dari tanggung jawab utama dalam mempersiapkan masa depan. Ini juga. Banyak orang remaja pacaran, akhirnya gara-gara pacaran salah bergaul. Sekolah jadi gagal. Kenapa? Karena hamil di luar nikah.
Atau salah berpacaran, akhirnya putus sekolah. Salah berpacaran, akhirnya apa? Meninggalkan pelajaran dan lain sebagainya. Nah, di sini ini nilai-nilai negatif yang harus diwaspadai. Sekarang kita melihat apa sih prinsip dalam berpacaran berdasarkan iman Kristen? Prinsipnya adalah semua orang harus menemukan dan masuk melalui pintu pertobatan, barulah berpacaran dengan benar. Artinya apa? Seorang tidak bisa berpacaran dengan benar jika dia tidak mengalami lahir baru atau bertobat. Apa artinya lahir baru? Seorang tidak bisa berpacaran dengan benar selama dia masih dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh nafsu, dikuasai iblis. Tetapi seorang akan berpacaran dengan benar jika nilai-nilai firman Tuhan, jika kuasa Tuhan, jika nilai-nilai Kristus telah menguasai, telah memimpin, telah menuntun, telah membaharui cara pandang, telah membaharui prinsip-prinsipnya. Itu baru. Ini prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah seorang yang masuk dalam dunia pacaran harus seorang yang sudah bertobat. Seorang yang sudah benar-benar menjadikan Yesus sebagai patokan, sebagai teladan, sebagai motor yang menggerakkan tindakan dan perbuatannya. Oleh karena itu, maka seorang bertobat pasti akan menjauhi hal-hal yang amoral, seperti pre-sex, atau mungkin begadang malam-malam, atau mungkin macam-macam, dan lain-lain hal-hal negatif ya. Oleh karena itu, maka prinsip berpacaran itu juga harus satu iman kepada Tuhan. Artinya sama-sama anak Tuhan, sama-sama orang yang sudah mengenal iman kepada Tuhan dengan benar. Yang kedua, saling membangun dalam hal-hal rohani. Artinya seseorang yang masuk dalam dunia pacaran harus siap saling memberikan masukan, dorongan untuk hal-hal rohani. Maka saya katakan, kalau kamu masuk dalam dunia berpacaran, tapi pacarmu itu tidak mau bicarakan firman Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, dan tidak mau melakukan hal-hal rohani, maka itu bukanlah orang yang cocok untuk menjadi pacar. Nah, begitu. Jadi harus membangun dalam hal-hal rohani, hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci, hal-hal yang benar. Kemudian harus memiliki komitmen bersama untuk hidup kudus. Apa itu komitmen bersama hidup kudus? Artinya ketika seseorang pemuda remaja Kristen masuk dalam dunia pacaran, maka dia harus komitmen. Tidak ada sentuhan-sentuhan erotis dalam pacaran, apalagi seksual. Tidak ada pergaulan yang begadang sampai larut malam, meninggalkan rumah dari orang tua, semuanya nggak ada. Artinya berpacaran itu harus dalam koridor yang benar. Walau tentu ini butuh komitmen ya. Jadi harus ada komitmen. Jika kamu seorang wanita, ketika seorang laki-laki cinta samamu, tanya, komitmen hidup kudus, kita pacaran. Kalau tidak, cari yang lain. Nah, begitu, harus tegas ya. Sekarang saya akan menunjukkan apa sih landasan Alkitab tentang pacaran. Di sini ada beberapa ayat yang saya kutip, seharusnya banyak sekali ayat-ayat Alkitab ya. Contoh, prinsip yang bisa digunakan dalam berpacaran itu Filipi 1 ayat 9-10 dikatakan. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat. Artinya apa? Di dalam dunia berpacaran, kaum muda harus selalu mengarahkan dirinya kepada yang baik di mata Tuhan, yang baik menurut firman Tuhan, supaya apa? Hidupmu kedapatan suci, tidak bercacat di hadapan Tuhan, dan tidak bercacat di hadapan dunia orang lain. 2 Timotius 2:22 dikatakan, jauhilah nafsu orang muda. Artinya apa? Orang muda kurang dengan penguasaan diri. Artinya di dalam dunia berpacaran harus memiliki yang namanya penguasaan diri, pengendalian diri. Harus tahu rambu-rambu.
harus tahu batasan-batasan. Kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Kita lihat yang ketiga di sini, Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ini ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 dikatakan, inilah kehendak Allah, supaya kamu menjauhi percabulan. Perhatikan ya, menjauhi percabulan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Artinya apa? Dalam berpacaran harus memperhatikan nilai-nilai kebenaran. Segala perilaku, segala perbuatan, segala tindak tanduk yang tidak sesuai firman harus ditinggalkan. Inilah kehendak Allah, supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi prinsip dalam berpacaran itu berarti siap menjadikan pasangan itu sebagai istri satu-satunya, sebagai suami satu-satunya, dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Artinya menghormati kekudusan, menghormati kebenaran, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong. Ya, dikatakan di sini kemolekan adalah bohong. Tetapi istri takut akan Tuhan dipuji-puji. Artinya pacaran itu harus menemukan pasangan yang takut akan Tuhan. Ya, makanya menemukan pasangan itu harus di tempat yang benar, bukan di tempat-tempat yang gak genah-genah itu ya. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, kata Yesus ya, mengasihi kamu. Jadi artinya apa? Kasih menjadi dasar dalam berpacaran. Sebagaimana Yesus mengasihi dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang suci, itulah yang harus menjadi dasar dalam berpacaran. 1 Yohanes 4 ayat 7-8, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dasar dari berpacaran adalah kasih. Kasih itu apa? Rela berkorban. Kasih itu apa? Melakukan yang terbaik, yang kudus dan benar terhadap pasangan, terhadap pacar, terhadap kekasih. Itulah kasih. Kasih itu tidak akan pernah berpikir untuk melukai. Kasih itu tidak akan pernah berpikir untuk merusak. Kasih itu tidak akan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada pacarnya. Itu udah pasti. Galatia 5:13 dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan lain oleh kasih. Artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus harus mempergunakan segala kesempatan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Dan termasuk ketika Anda berpacaran, ketika kamu berdua, maka apa yang harus lakukan? Jangan sampai mempergunakan kesempatan-kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Dasar dari kasih atau dasar dari pacaran atau hubungan dengan lawan jenis pacar adalah rela berkorban. Jadi tidak mengorbankan pacar untuk kenyamanan diri, tetapi rela berkorban untuk pertumbuhan, untuk perkembangan rohani yang benar secara bersama-sama. Inilah landasan untuk dipegang oleh remaja muda atau anak SMK SMA di dalam berpacaran, atau semua orang Kristen ya. Semua orang Kristen yang masih dalam tahap pacaran atau dalam masa mempersiapkan diri masuk dalam perkawinan kudus ya. Yang berikut juga harus diperhatikan ya, pacaran itu harus seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Artinya keseimbangan merupakan satu keharusan. Keseimbangan dalam apa ini? Yang pertama, iman yang sama. Artinya terang di dalam Kristus dengan terang di dalam Kristus. Artinya pria yang sudah hidup di dalam terang Kristus dengan seorang wanita yang sudah hidup di dalam terang Kristus. Di luar itu tentu tidak dibenarkan. Artinya juga sama-sama dewasa jasmani. Tidak boleh, tidak. Harus dewasa jasmani. Yang berikut harus dewasa rohani. Pria dan wanita sama-sama harus dewasa rohani. Pria dan wanita harus dewasa jasmani. Pertanyaannya kira-kira kapan orang disebut dewasa jasmani? Dewasa jasmani itu untuk konteks sekarang ini, itu dikategorikan pada orang berusia 21 untuk wanita atau 22. Untuk pria 25. Artinya, seseorang sebenarnya siap masuk dalam masa pacaran kalau berdasarkan dewasa jasmani. Ya, semester-semester akhir kuliah. Kenapa? Supaya benar-benar dia mampu memiliki visi yang jelas dalam pacaran. Walau kenyataan sekarang ini ada begitu banyak orang yang gagal dalam pacaran, gonta-ganti pacar, atau melakukan perilaku-perilaku penyimpangan seksual. Dewasa rohani, kalau kita istilah Kristen, dewasa rohani itu artinya lahir baru. Hidupnya berpusat pada Kristus. Hidupnya berpusat pada Alkitab. Hidupnya berpusat pada kekudusan. Hidupnya berpusat pada kerajaan surga. Itu namanya dewasa rohani. Kemudian harus laki-laki dengan wanita. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Tidak ada dalam prinsip Alkitab, dan ini sangat dibenci Tuhan, jika ada laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Walau sekarang ini ada ajaran yang mengajarkan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita itu perilaku yang sangat najis, jahat. Bahkan kalau kita berbicara di Alkitab, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, itu ada di dalam peristiwa Lot, dan itu dihancurkan, dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan membenci perilaku perkawinan yang tidak seimbang. Ya. Yang berikut itu komitmen untuk hidup kudus. Laki-laki itu harus komitmen hidup kudus dengan wanita yang komitmen hidup kudus. Artinya apa? Saya ulangi kembali, no sex before marriage. Menjaga kekudusan hidup untuk masuk dalam perkawinan kudus. Komitmen setia, artinya setia sampai mati, hanya maut yang memisahkan. Ini prinsip-prinsip di dalam berpacaran. Harus komitmen setia. Tidak boleh berpacaran gonta-ganti. Itu menghina kebenaran. Itu menghina diri sendiri juga, ya. Jadi pada prinsipnya, orang yang berpacaran adalah pria yang takut akan Tuhan, pria yang mengasihi Tuhan, pria yang senang beribadah kepada Tuhan. Bertemu dengan wanita yang cinta firman Tuhan, wanita yang cinta kebenaran, wanita yang berpusat kepada Tuhan. Kemudian mereka bertemu dengan cinta yang dari Tuhan, maka mereka saling mengasihi dan saling mencintai. Jadi tidak dibenarkan laki-laki tidak mengenal Tuhan, wanitanya mengenal Tuhan, itu tidak dibenarkan. Wanitanya mengenal Tuhan, laki-lakinya tidak, nggak dibenarkan. Sama-sama sudah harus mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, komitmen hidup kudus, komitmen hidup suci, komitmen untuk setia dalam kebenaran. Ini prinsip dalam perkawinan Kristen. Apa? Pacaran Kristen. Oke ya? Mari, pertanyaan yang harus dijawab adalah, ketika kamu masuk dalam berpacaran, pertanyaan-pertanyaan ini harus diperhatikan. Yang pertama, apakah hubungan kami memuliakan Tuhan? Artinya, ketika masuk dalam dunia pacaran, harus bertanya, apakah apa yang kami lakukan dalam berpacaran ini memuliakan Tuhan? Jika itu tidak memuliakan Tuhan, maka tidak ada cara lain. Berhenti, bertobat. Di situ ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan senang dengan hubungan kami? Apakah kamu dengan pacarmu atau kekasihmu itu disukai oleh Tuhan? Baik dalam kehidupan keseharian, baik dalam gaya hidup, baik dalam gaya berpacaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pertanyaan yang harus selalu diperhatikan adalah, apakah di dalam kami menjalani hubungan kami senantiasa menjadi berkat bagi orang lain? Artinya apa? Orang yang masuk di dalam dunia berpacaran
harus tidak boleh menjadi batu sandungan, tidak boleh menjadi teladan yang buruk, tapi harus menjadi saksi, menjadi terang, harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu yang harus menjadi perhatian ketika seorang remaja muda masuk dalam dunia berpacaran. Perhatikan yang berikut ini ya. Jadi seorang siswa Kristen atau pelajar Kristen harus punya komitmen dengan kalimat seperti ini. Gaya pacaran aku harus beda dengan gaya pacaran mereka yang duniawi. Artinya apa? Harus punya satu prinsip untuk hidup benar, punya prinsip untuk hidup kudus, hidup suci, hidup setia, hidup dalam kebenaran. Hatinya harus benar ada terang-terang surga, terang Kristus yang boleh dipancarkan kepada siapapun dalam pacaran. Dan itu prinsipnya ya. Oke, saya mau sampaikan lagi. Sekarang bagaimana perbedaan pacaran Alkitabiah Kristen dengan duniawi? Pacaran yang Alkitabiah itu melihat hubungan pacaran sebagai persiapan menuju rumah nikah atau perkawinan Kristen ya. Harus seperti ini. Jadi tujuannya adalah masuk dalam perkawinan Kristen. Tapi kalau pacaran duniawi bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam hubungan cinta, mungkin besoknya sudah cari lagi yang baru. Ini kalau perpacaran gaya dunia, penting romantika, habis itu putus, dan lain sebagainya, gonta-ganti pasangan. Nah ini tentu pacaran yang nggak dibenarkan ya. Kita lihat lagi perbedaannya adalah berikut. Pacaran Alkitabiah melihat tubuh pacar sebagai kediaman Roh Kudus, atau sebagai bait Allah yang harus dikagumi, dihargai, dihormati, yang akan dimiliki kelak ketika masuk dalam perkawinan kudus. Harus, jadi tidak boleh memandang tubuh sebagai sarana untuk memuaskan nafsu. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Kalau pacaran duniawi apa? Memanfaatkan tubuh pacarnya untuk memuaskan atau kepuasan seksual. Ini pacaran duniawi. Jadi pacaran duniawi itu adalah perilaku seks menyimpang. Tidak dibenarkan. Ini najis, jorok dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Yang pertama ciuman, kemudian pelukan, selanjutnya gampang meningkat pada hubungan seks. Ini gaya-gaya pacaran sekarang ini ya. Ciuman, sentuhan erotis, pelukan, kemudian meningkat kepada perilaku pre-seks. Ini pacaran-pacaran gaya-gaya duniawi yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan ya. Ini tidak dibenarkan. Ini harus dijauhi, harus dihindarkan dari orang Kristen. Yang berikut, kita lihat pacaran duniawi itu melihat pada masa kini atau sekarang. Itu yang menyebabkan luka yang dalam. Artinya banyak orang berpacaran, pokoknya happy, pokoknya senang, pokoknya puas, pokoknya heboh. Tapi akhirnya pada menangis, menderita. Ya, menderita jadinya. Tapi pacaran Alkitab itu, yang Alkitabiah, melihat pada masa depan, membatasi segala keintiman jasmani, dengan sepenuhnya sadar bahwa pacaran itu belum mengikat secara permanen. Artinya apa? Kalau saya sering menyebutkan, seujung kukumu belum menjadi milik pacarmu, selama kamu belum diberkati dalam perkawinan suci di gereja. Nah, itu prinsipnya. Jadi seujung kukumu, seujung rambutmu belum milik pacarmu jika kamu belum diberkati dalam perkawinan kudus di gereja oleh rohaniawan, oleh pendeta kalau di kita Kristen. Jadi pacaran itu memperhatikan nilai-nilai kekudusan. Yang berikut, hubungan harus memiliki tujuan. Ketika seorang siap untuk masuk dalam pacaran, harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya kerajaan Allah. Bagaimana nilai-nilai kerajaan surga menjadi pegangan hidupmu, menjadi nilai-nilai hidupmu. Bukan kerajaan sendiri, bukan memuaskan nafsu sendiri, bukan memuaskan birahi, bukan memuaskan hawa nafsu. Itu pacaran yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Tujuan pacaran adalah menggenapi rencana Allah. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, tujuan dari pacaran adalah menggenapi rencana Allah. Artinya apa? Melahirkan, masuk dalam perkawinan yang diberkati Tuhan, dan melahirkan anak laki-laki dan perempuan yang bertambah banyak untuk memelihara alam semesta. Perhatikan di sini ayat 28, mereka diberkati dulu, baru diperintahkan beranak cucu dan bertambah banyak. Tidak dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak, kemudian diberkati. Artinya apa? Harus diberkati dalam perkawinan kudus di gereja. Setelah itu baru dibenarkan ada yang namanya sentuhan erotis atau seks dalam hidup orang Kristen. Artinya, no sex before marriage. Kapan waktu yang tepat untuk berpacaran? Tadi sudah saya singgung di depan. Ada dua, dewasa jasmani, artinya usianya sudah matang. Dewasa jasmani berarti dia sudah berpenghasilan, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, sudah bisa bertanggung jawab atas keputusan apapun yang diambil pada dirinya. Sangat sayang sekali kalau ada orang berpacaran tapi uang berpacaran dari bapak mama. Lucu. Kemudian dewasa rohani, artinya lahir baru, hidup benar, hidup suci, hidup bergantung pada Tuhan. Bagaimana jika seseorang salah berpacaran? Maka yang tinggal hanya kenangan. Pasti. Kenangan apa? Kenangan pahit. Kenapa? Karena sudah salah. Salah di awal, maka salah ujungnya. Hasilnya apa? Menderita. Dan akan terkunci di dalam penderitaan. Jadi jangan sampai salah dalam pacaran, jangan sampai salah dalam memilih pacar. Oleh karena itu, harus punya prinsip. Oke, mengapa perlu mengetahui konsep pacaran yang benar? Perhatikan, salah memiliki juru selamat, neraka selamanya. Salah memilih teman hidup atau pacar, neraka di bumi. Kemudian lebih baik menangis selama 1 tahun daripada menangis seumur hidup. Oleh karena itu, miliki perkenalan yang baik, yang benar dengan orang, bersahabatlah kamu. Dari persahabatan itu, temukanlah benih-benih cinta pada orang yang tepat, yang takut akan Tuhan, kemudian berpacaranlah kamu. Setelah itu, masuklah dalam perkawinan kudus yang diberkati dulu, baru kemudian memiliki anak, memiliki cucu, dan seterusnya. Artinya, mengapa perlu mengetahui konsep pacaran yang benar dalam iman Kristen? Karena ketika orang salah berpacaran, maka orang itu sedang membangun nerakanya di bumi. Kenapa? Karena salah berpacaran itu melahirkan penderitaan. Salah dalam berpacaran melahirkan masalah demi masalah dalam hidup. Ada banyak orang yang gagal dalam hidupnya karena salah dalam berpacaran. Oleh karena itu, remaja muda Kristen harus memberikan perhatian yang benar tentang prinsip-prinsip dalam berpacaran. Sebagai penutup, saya akan bacakan kalimat ini. Pacaran menurut Alkitab seharusnya merupakan bentuk kasih sayang yang benar-benar murni dan tulus. Pacaran dalam perspektif Alkitab bukanlah tentang hubungan fisik belaka. Ya, bukan hubungan fisik, melainkan hubungan yang penuh dengan pengertian. Ada kesabaran, ada komitmen, ada kesetiaan, ada kekudusan, ada kebenaran. Hal ini jelas sejalan dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kitab suci Alkitab, yaitu cinta kasih yang terpuji dan disetujui oleh Tuhan. Pacaran menurut Alkitab adalah satu hubungan romantika antara seorang pria dan wanita yang memiliki tujuan untuk menentukan apakah mereka adalah pasangan hidup yang cocok dan siap masuk dalam perkawinan Kristen. Artinya, orang berpacaran berarti siap masuk dalam perkawinan Kristen. Artinya, no sex before marriage. Hidup kudus, hidup benar, hidup setia, jujur, dipercaya, berintegritas Kristus.
Alkitab mengajarkan pentingnya memiliki penguasaan diri. Dalam pacaran, miliki penguasaan diri, memiliki batasan-batasan yang jelas dan tegas, mempertahankan kesucian, no sex before marriage, dan komitmen dalam sebuah hubungan pacaran. Dalam pandangan Alkitabiah, pacaran bukanlah sekedar permainan atau hiburan semata, tetapi merupakan suatu tahap serius dalam membangun hubungan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang suci, yang kudus, yang harmonis, berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Itulah arti berpacaran. Oleh karena itu, bagi semua remaja muda Kristen, sungguh-sungguh setia, jadikan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dalam berpacaran. Semoga kalian semua memahami kebenaran ini dan kalian pegang teguh sehingga kalian mendapat berkat dari Tuhan. Demikian materi ini saya sampaikan. Tuhan memberkati senantiasa. Shalom, shalom, shalom. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bersatu